Bismillahirrahmanirrahim. Halo, suara saya terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini Allah izinkan masih kita untuk menyempatkan diri untuk menghadiri majelis yang Allah Subhanahu wa taala ridhai walaupun dari tempat yang sangat jauh sekalipun. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita hadirkan hati kita, kita dengarkan kajian kita yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Azlan Lubis. Kita hadirkan hati kita agar apa yang kita dapatkan dari Ustadz, dari apa yang kita dengar, berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai acara, sebelum Ustadz Azlan memulai untuk mengisi materi, maka kita bersama-sama niat serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Azlan Lubis masuk ke telinga kita, juga masuk ke hati kita. Baik, kita doa dulu, kita niat dulu, dan doanya itu sudah dikirim di grup ya. Bagi yang ingin menyimak bacaan doanya atau niatnya, silahkan, dan itu lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad-du'a ilal huda wad-dilalah 'alal khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Maka untuk mempersingkat waktu, kita mempersilahkan kepada Ustadz Muhammad Azlan Lubis untuk mengisi materi kajian hadis Arba'in Nawawi, karangan Al-Imam An-Nawawi. Tempat dan waktu kami persilahkan. Silahkan kepada Ustadz Muhammad Azlan Lubis. Cek, bismillah. Suara saya jelas? Jelas, Ustadz. Alat kayak baru ini. Mantap kata gini. Bismillah. Gimana ini? Jelas. Jelas, Ustadz. Saya melihat orang tua saya ketawa. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke hadis yang kedua. Saya mengingatkan kembali semua yang kita perbincangkan di majelis ini hendaknya dicatat dan ditulis, kemudian dihafal, dan semua pelajaran yang sudah kita bahas hendaknya diulang, dan jikalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp ataupun di Zoom. Kita mulai ya. Siap. Saya akan membuka hadisnya dulu. Bentar.
Sudah kelihatan? Sudah kelihatan hadisnya? Siap, sudah start. Ini layarnya hadis ya, bukan muka saya. Ini layarnya hadis kan, bukan saya. Siap, iya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita yang sudah meninggal, yang masih yang sakit disehatkan, yang sudah wafat dimudahkan sisa kuburnya sehingga bebas dari azab kubur, terutama kepada Imam Nawawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua di sini membahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadis kedua membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, An Umar radhiyallahu anhu ayat qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada kesalahan tulis ya. Seharusnya shalla pakai ya. Kalau sholli begitu itu seharusnya fi'il amar bukan fi'il madi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidul bayadi thiyab syadidul sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Jadi dulu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, salah satunya di situ adalah Umar bin Khattab. Maka datanglah idh tala'a alaina rajulun, datang kepada kami, menyampiri kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidul bayadi thiyab, yang sangat putih bajunya. Jadi memang dari dulu kesukaan Nabi itu adalah warna putih. Syadidul sawadi sya'ri, hitam, sangat hitam rambutnya. Jadi tidak ada bekas-bekas safar, bekas-bekas debu. La yura alaihi atharus safar, tidak ada kelihatan bekas-bekas dari perjalanan jauh. Kan dulu bukan naik pesawat kalau mau jalan-jalan, bukan naik mobil Xenia kalau mau jalan-jalan, tapi naik kuda, jalan kaki, naik onta. Makanya tidak ada bekas-bekas dari perjalanan jauh, bersih. Wala ya'rifu minna ahad, dan tidak ada yang mengetahui satu orang pun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun datang menghampiri Nabi, duduk bersama Nabi. Ya, bayangkan ada orang datang, bersih bajunya, hitam rambutnya, bagus perangainya, datang kepada Nabi. Lalu apa yang dilakukannya? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Bayangkan ada orang datang, kemudian duduk. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lutut dengan lutut gabung. Ya. Bukan begini, bukan bersampingan tapi berhadapan. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dua lutut dengan dua lutut bergabung. Jadi dua lutut Nabi dengan dua lutut laki-laki yang datang tadi bergabung, menyatu. Ya. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidahi. Kemudian diletakkan kedua tangannya ke paha Nabi, fakhidahi, kepada dua paha Nabi. Bayangkan bagaimana pada saat itu ya, bagaimana suasananya. Wa qala fa asana rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidahi wa qala, apa yang katakannya? Ya Muhammad. Dua tangan ini. Ya Muhammad. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam.
Ajari aku bagaimana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhijjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi dia datang tiba-tiba dengan pakaian yang bagus, duduk dengan berhadapan dengan Nabi, meletakkan dua lututnya, menggabungkan dua lututnya dan meletakkan dua tangannya ke kedua paha Nabi, lalu mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ajari aku apa itu Islam, rukun-rukun Islam. Maka dikatakan Nabi, ya antashhada an la ilaha illallah syahadat, wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, itu. Jadi rukun Islam itu di sini nanti ada 5. Syahadat, Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Mohon yang jadi hostnya dimatikan menurut orang. Orang yang hostnya untuk dimatikan peserta yang baru datang. Suaranya, bukan orangnya. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi laki-laki yang tidak dikenal ini meminta ajaran kepada Nabi, apa itu rukun Islam? Qala sadaqta. Sudah diajarkan Nabi, ini rukun Islam itu begini, syahadat, salat, haji, puasa, Ramadan. Qala sadaqta. Kau benar, kau betul. Wajib lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lalu mereka heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kan heran gitu. Datang orang dari tempat jauh, tidak kita kenal, menanya kepada kita, coba ada nggak utang kau? Oh, ada. Sodakta. Engkau benar. Kan heran. Wajib lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran pula. Dia menanya, dia pula yang membenarkan kami. Qala fa akhbirni 'anil iman. Ajari kami tentang iman. Menanya lagi pertanyaan yang kedua. Qala antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi rukun iman itu ada 6. Dari sini nanti rukun iman. Antu'mina billah wa malaikatihi. Beriman dengan malaikat. Beriman dengan malaikat. Sebagaimana dikatakan oleh Aqidatul Awam, Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki mengatakan tafsilu asyrim minhum Jibrilu Mikail Israfilu Israilu Munkar Nakirun wa Raqibun kada Atidum Malikun Warid wa Nuhtada. Malaikat yang wajib diketahui itu ada 10. Tafsilu asyrim minhum Jibrilu Mikail Israfilu Israilu Munkar Nakirun wa Raqibun kada Atidun Malikun Warid wa Nuhtada. Hafal tidak kita lagi pelajaran dulu waktu SD? Mungkin sudah lupa. Jadi itu diulang-ulangi. Nah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya mengatakan Aqidatul Awam, arba'atun min kutubin tafsiluha Taurat Musa wa Injilu ala Isa wal Furqanu ala khairil mala Zabur Huda wa Injilu ala Isa wal Furqanu ala khairil mala. Jadi yang wajib diketahui itu adalah 4. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kitab matematika? Tidak. Kitab IPA? Tidak. Yang wajib diketahui itu ada 4. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa. Taurat kepada Musa. Bil huda tanziluha. Zabur Huda. Zabur kepada Nabi Daud. Wa Injilun ala Musa wal Furqanu ala khairil mala. Nabi Musa kitab Taurat dan Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kutubihi wa rusulihi. Beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Aqidatul Awam, tafsilu khamsyati wa isrina lazim. Kullu mukallafin fa haqiq wa tanim. Adamu Idrisu Nuhu Huduma Saleh wa Ibrahimu kullu muttaba'. Jadi semua Aqidatul Awam ini menyimpan syair-syair yang berkaitan dengan akidah yang seharusnya dihafalkan untuk orang awam. Makanya dulu kami itu sering menghafalkan Aqidatul Awam. Dulu saya waktu mondok di Baharuddin, Padang Sidempuan, saya pernah setahun di sana.
itu kami dianjurkan untuk menghafal Aqidatul Awam. Kenapa? Nama pengarangnya adalah Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Ketika itu pada malam Jumat di bulan Ramadan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW fil manam, di dalam tidur. Jadi mimpi dengan Rasul, keadaan tidur itu pasti diinginkan oleh seorang muslim dan itu pasti terjadi. Bermimpi kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad dalam mimpi? Ya Ahmad, ikra lana manzumat at-tauhid allati man hafizaha dakhala al-jannah wa wafaqa al-kitab wa sunnah. Jelas suara saya? Ya Ahmad, ikra lana manzumat at-tauhid allati man hafizaha dakhala al-jannah wa wafaqa al-kitab wa sunnah. Ya Ahmad, bacakan kepada kami, tasmikkan kepada kami bagaimana manzumat at-tauhid, syair-syair yang tentang akidah yang allati man hafizaha dakhala jannah, yang hafal syair ini masuk surga. Hafal syair ini masuk surga. Wa wafaqa al-kitab wa sunnah, dan selaras dengan kitab dan sunnah. Tidak ada mukhalif dengan kitab dan sunnah, tidak ada perbedaan. Apa kata Ahmad Al-Marzuki tadi? Ya Rasulullah, aku tak tahu. Apa syair itu, aku nggak tahu. Maka apa kata sahabat? Jadi di situ ada Rasul dan juga para sahabat. Lalu apa kata sahabat yang dalam mimpi? Ya Ahmad, dengarkan. Nabi Muhammad ingin mengajarkan kamu tentang syair itu. Dimulai Nabi Muhammad SAW. Isma ya Ahmad. Dengarkan ya Ahmad. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani walhamdulillahi qadimil awwali wal akhiri wa kibila tahawuli. Sampai habis. Sampai habis. Lalu kata Nabi Muhammad, ulangilah. Lalu dibaca Said Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Kemudian bangun beliau dari tidur. Bangun langsung hafal. Langsung hafal. Sampai mana syairnya? Dari abda'u sampai sebelum wa kullu ma atabihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Nah, gitu, sebelum itu. Saya masih lupa apakah di situ atau sebelumnya. Yang penting, kenapa banyak yang menghafal syair ini? Karena salah satu fadilahnya adalah allati man hafizaha dakhala jannah. Yang menghafalnya masuk surga. Jadi usahakan anak-anak kita sambil diayunkan, sambil baca Aqidatul Awam, biar kuat tauhidnya. Karena fitnah zaman sekarang ini adalah tauhid. Banyak ateis tak bertuhan, menganggap dia tidak ada Tuhan, menganggap Tuhan itu adalah jisim, menganggap Tuhan itu punya tangan, punya hidung, segala macam. Kuatkan akidah anak kita, kuatkan akidah adik kita yang baru lahir misalnya, dengan membacakan Aqidatul Awam. Akidah orang awam, dihafalkan. Sudah hafal, dikasih, jadikan sebagai wirid. Habis subuh baca 5 bait, 10 bait. Habis zuhur dibaca. Sesudah itu hafalkan juga Arba'in Nawawiyah, 42 hadis yang berkaitan tentang mabanil Islam wa qawaidil ahkam. Kan itu semalam yang kita bahas kemarin, kemarin. Kalau semalam bahasa Medan itu kampung kami semalam itu sudah kemarin. Bahwasanya kitab asli Arba'in Nawawiyah ini namanya Al-Arba'in fil Mabadil Islam wa Qawaidil Ahkam. Dihafalkan 42 hadis, satu hadis diulang-ulang. Akidah hadis. Mantap itu. Jadi dihafalkan ya, diajarkan kepada teman-teman. Jadi yang punya sekolah untuk dianjurkan untuk anak-anaknya, anak-anak muridnya menghafal Aqidatul Awam. Ustaz, aku udah tua. 1 hari 1 bait, 2 hari 2 bait, tidak apa-apa. Kemudian wa rusulihi wal yaumil akhir, mengimani hari kiamat. Apa kata Aqidatul Awam tadi? Imanuna biyaumin akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Wajib kita beriman kepada hari kiamat. Kemudian apa? Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kamu wajib beriman kepada ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Perlu diperhatikan. Untuk pembahasan ini, apakah kita wajib berusaha atau tinggal diam saja, ini nanti pembahasan tauhid. Cuma kita hanya membahas sekilas. Kata Al-Imam Al-Haddad, "Lau walim wa kaifa qaul ladzi ahmaq ya'tarid 'ala wahil ladzi khalaq."
lau, walim, wa kaifa, qaula di ahmaq. Aduh, aku kenapa tak lulus sekolah? Aduh, kenapa aku tak juara satu? Aduh, anakku kenapa lah bandel kali? Disuruh makan tak mau makan, disuruh sekolah malah cabut sekolah, disuruh beli jajan malah beli rokok. Kenapa bandel kali? Lau, walim, wa kaifa, qaula di ahmaq. Itu adalah perkataan orang yang bodoh, dungu, ya tarid alallahi alladzi khalaq, yang bertentangan, yang menentang dengan ketentuan Allah. Lalu apa yang harus dikatakan? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Idza asabaka syai'un fala taqul law fa'altu kada kana kada kada. Law fa'altu kada kana kada kada. Kalau aku makan, kalau aku belajar pasti aku lulus. Aduh, kenapa nggak dari dulu? Kenapa? Lau, kenapa? Aduh, kenapa? Semua lau. Lalu apa yang dikatakan Nabi? Lakin kul, tapi katakanlah. Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Semua itu ketentuan Allah. Apa yang hendak dilakukannya? Lakukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna lau taftah amal syaitan. Kata Nabi. Karena lau ini membukakan pintu-pintu setan. Digodanya kita. Lalu seandainya kalau bahasa Mandiri sugari. Oh, anggo sama non. Oh, kalau kayak gitu loh dari dulu aku. Oh, kok dari dulu aku nikah sama laki-laki yang kaya. Oh, kok dari dulu nyesal aku nikah sama kau sayangku. Semua penyesalan. Bahkan nanti dari kiamat semua yang diucapkan lisan dari manusia adalah lau. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Lau la'alli a'malu shalihan fima taraktu, kata Allah dalam Al-Qur'an. Jikalau aku beramal soleh, jikalau aku bersedekah, jikalau aku menyantuni anak yatim, jikalau aku dulu mendidik anakku sehingga dia tidak bandel sampai besar, semua adalah lau. Kaifa, lim. Jadi semua ya tarif alallahi alladzi khalaq. Masya Allahu kan, ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah ada, kalau tidak ya tidak ada. Qala sadaqta, kata laki-laki tadi. Kau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kasih tahu aku apa itu ihsan. Lalu kata Nabi, kul anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini adalah makom tertinggi. Kenapa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kau ketika sholat, kita ketika sholat, anta budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan Tuhan melihat. Kalau kita lah sholat, kalau kita lah bekerja bersama pedagang, bos, di depan bos, apakah kita malas? Malas tidak kita untuk menyapu misalnya? Oh, makin rajin. Siap bos. Tolong kau sapu, siap bos. Belum selesai kalimatnya, siap bos. Siap komandan. Kalau tentara itu, siap komandan. Siap. Tapi kalau beribadah, anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau tidak bisa kamu melihat bagaimana Allah, fa innahu yarak. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Allah melihat. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bayangkan ketika sholat, ketika berpuasa, ketika melakukan amal ibadah, Allah ada bersamamu. Kalau sudah begitu, tidak akan terjadilah maksiat. Makanya ketika ada cerita, seseorang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, ya Ibrahim bin Adham, uridu an a'sillah. Aku ingin bermaksiat kepada Allah. Oh, sini. Ada yang mau aku bilang. Apa itu Ibrahim bin Adham? Idza turidu an ta'sillah. Kalau kamu ingin bermaksiat kepada Allah, boleh, silakan. Mau suka, mau zina, mau mencuri, mau meninggalkan salat, silakan. Tapi ingat, ada 5 syarat. Yang pertama apa? Wahai saudaraku, jikalau kamu ingin bermaksiat, la ta'kul rizqahu. Jangan kamu makan rezekinya.
Langsung menunduk dia. Wah, mana mungkin. Semua yang ada di dunia ini adalah punya dia, punya Allah. Bagaimana aku tidak bisa makan? Kalau aku tidak makan, aku tidak hidup. Nah, ikan, lantas. Ayo, syarat yang kedua. Syarat yang kedua, kata Ibrahim bin Adham. La taskun fi abdi. Jangan tinggal di dunia ini. Kalau apa? Kata dia. Gimana aku mau tinggal gimana aku nggak tinggal di dunia sedangkan semua ini walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi punya Allah. Bagaimana aku tidak bisa tinggal di sini? Kasih syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, jikalau datang malaikat, bilang sama malaikat itu, tunggu. Kalau datang malaikat mencabut nyawamu, bilang, tunggu. Aku ingin bertobat. Mana bisa? Mana bisa aku itu? La yastaqdimun sa'ah wa la yastakhirun. Kalau sudah datang maut, la yastaqdimun sa'ah wa la yastakhirun. Mana bisa aku takhir, mana bisa aku perlambat, mana bisa aku percepat? Kasih syarat yang keempat. Syarat yang keempat, jika kamu ingin bermaksiat, cari tempat ibhas makan alladzi la yarqallahu fi. Allah tidak melihatmu. Kamu ini gila, Ibu. Mungkin aku mewasiat tidak bisa dilihat oleh Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah. Kamu itu Allah mengetahui apa yang kamu lakukan dimanapun kamu berada. Udahlah Ibu bin Adam, kasih syarat yang kelima. Syarat yang kelima. Apa itu yang kelima? Yang kelima, jika nanti malaikat mau mengambilmu ke neraka ketika hari kiamat, tolak dia. Tolak dia. Pukul dia. Pergi kau ke surga. Mana mungkin ala amlik. Aku mana bisa. Maka apa kata Ibrahim bin Adham? Ajaban naka ya rajul. Aku heran kepadamu wahai rajul. Ta'kul rizqah wa taskun fi ardih wa la tamliku syai'an wa ta'sih. Aku heran kepadamu wahai laki-laki. Kamu makan rezekinya. Kamu tinggal di buminya. Jika ada malaikat mau mencabut nyawamu, kau tak bisa untuk menghentikannya. Ketika kamu ingin bermaksiat, kamu tidak bisa bersembunyi di tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin taksih, bermaksiat kepadanya, hasbi, cukup ya Ibrahim bin Adham. Al-an tubu Allah. Aku bertawab kepada Allah dari segala dosa-dosa. Itulah kalau itu maqam ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Banyak cerita tentang ihsan. Ingin saya ceritakan tapi kita masih hadis yang kedua. Nanti kalau ada lain waktu saya ceritakan kembali. Baik, fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'an as-sa'ah. Ini laki-laki ini sudah datang tiba-tiba, banyak pula pertanyaannya. Sudah nanya iman, nanya Islam, nanya ihsan, nanya alamat sa'ah lagi. Nah, perlu diketahui kalimat sa'ah. Jikalau diitlaqkan sa'ah dong ya, maka itu ada 4 makna. Ya. Ada 4 makna. Sa'ah artinya hari kiamat, pembahasan kita. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dekat hari kiamat dan terbelahlah bulan. Hari kiamat. Sa'ah. Kiamat. Yang kedua, sa'ah artinya lahzah. Syuaya kata orang Amiyah. Lahzah. Mana dalilnya? La yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Tidak bisa untuk diperlambat nyawa itu, dicabut nyawa kita sa'ah, sebentar saja. Bukan hari kiamat, sebentar saja sa'ah wa la yastakhirun. Ada yang ketiga, sa'ah artinya apa? Jam. Ra'aitu sa'atan. Aku melihat jam. Seberapa? Khamsah wa isyirin, jam 25. Ada di sini kedai, toko 25 jam. Ada ya. Kalau 24 jam tambah dia 1 jam 25 jam. Ada dekat kuliah. 25 jam. Sa'ah khamsah wa isyirin. Ra'aitu sa'atan, 25 jam. Apa yang keempat? Sa'atan, tadi alatnya. Ini jamnya. Sa'ah kam? Sa'ah khamsah wa isyirin. Sa'ah thaniyah, jam yang kedua, jam ketiga. Jadi 4 macam. Kalimat sa'ah tadi ada 4 macam. Pertama hari kiamat, yang kedua adalah lahzah, sebentar. Yang ketiga adalah alat untuk melihat jam,
Yang keempat, jam itu sendiri. Jadi dia menanya tentang hari kiamat. Jadi yang cocok di kalimat ini apa? Akhbirni anis sa'ah. Jam berapa ini? Cocok nggak tidak? Mana cocok? Akhbirni anis sa'ah. Kasih tahu dulu aku mana sini jual jam tangan. Mana cocok? Tapi akhbirni anis sa'ah. Kasih tahu dulu aku ya Muhammad. Beritahu kepadaku kapan itu hari kiamat. Kapan itu hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Lihat ketawaduan Nabi Muhammad. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang menanya pasti lebih tahu dari yang ditanya. Tawadhu Muhammad. Jadi bukan semua pertanyaan wajib untuk kita jawab. Bukan semua pertanyaan. Oh, ini mentang-mentang siaran langsung, live, Zoom, di TV, live, semua menonton, ribuan orang menonton. Bahkan jarang kita lihat, jarang kita dengar seorang dai mengatakan Allahu a'lam di siaran langsung. Kenapa? Malu lah kalau nggak dapat. Malu. Tapi Nabi Muhammad tidak. Di depan para sahabat, dia mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Apa kata malaikat dalam Al-Quran? Subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada ilmu kami, ya Rabb. Jadi salah satu ketahuan begitu. Tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Qala fa'akhbirni an amaratiyah. Udahlah. Kalau nggak tahu kau apa itu kapan hari kiamat, kasih tahu dulu aku tanda-tandanya. Fa'akhbirni an amaratiyah. Ini alamatiha. Qul an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatan urata al-alata fi'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. An talidal amatu rabbataha. Kamu melihat seorang hamba melahirkan tuannya. Dulu itu banyak hamba, sekarang sudah dihapuskan oleh PBB. Bahkan dikatakan, apakah ada hamba sekarang? Dikatakan oleh salah satu guru kami ada di daerah Betroni. Apa namanya? Betroni ya? Apa? Mau Ritania itu situ. Jadi di situ masih ada hamba, masih ada sampai sekarang. Katanya begitu sih. Saya belum tahu, belum menakitkan. Apakah jadi antali dal amatu rabbataha. Seorang hamba melahirkan tuannya. Seperti seorang anak melahirkan ayahnya. Mungkin tidak anak melahirkan ayahnya. Mungkin. Nanti kalau sudah dekat hari kiamat baru. Kemudian apa? Wa antarul hufata, tidak pakai sandal. Al-urata, telanjang. Al-alata, orang fakir. Ri'a asya'i, pengembala kambing, pengembala domba. Ya tatawaluna fil bunyan, meninggikan semua bangunannya. Kami kan tengoklah tanda-tanda sekarang. Berpakaian tapi telanjang. Baju adik dipakai dia, bukan baju dia, baju adik dipakai. Kita tahu waluna fil bunyan, mereka membangun tempat-tempat yang mewah. Lihat bagaimana sekarang beradu, berlomba-lomba untuk meninggikan bangunannya. Bangunanku lebih bagus darimu, mobilku lebih bagus darimu. Gitu. Kita tahu waluna fil bunyan tumman talaqa falabistu maniya. Jadi di hari kiamat nanti dikisahkan, ya Aisyah, nanti hari kiamat orang telanjang, tidak pakai sandal, tidak dikhitan, kembali seperti semula. Ya Rasulullah, malulah kalau gitu nanti. Apa kata Sayyidina Muhammad? Ya Aisyah, bal al-amru asyaddu min dzalik. Pada saat itu nanti lebih parah lagi, saking takutnya kita dihisab, saking takutnya kita disiksa. Tak peduli lagi. Oh, ini sekawan ini hitam punya ya. Oh, sekawan ini putih punya ya. Tidak. Tak ada kepikiran begitu lagi dari kiamat walaupun telanjang. Tidak. Kalau di dunia, pasti kita tengok-tengok itu. Oh, ini putih ini. Oh, ini hitam ini. Gitu. Tidak. Ya, gitu. Tumman tolako. Kemudian pergi dia. Falabis tumaliyah. Kemudian sebentar. Tumma qala. Nabi Muhammad. Ya Umar. Nah, tengok. Kenapa Nabi mau memanggil Umar? Padahal situ ada sahabat banyak. Karena tingginya makam Umar. Ya Umar, dia Amirul Mukminin. Ya Umar, tinggi dia jabatannya, kuat dia pangkatnya, berwibawa. Ya Umar, at-tadri manis sa'il. Ya Umar, sini, tahu tidak apa yang menanya tadi? Tahu tidak kamu? Mana tahu aku ya Rasulullah. Qultu Allah wa Rasulullah a'lam. Tengok tahu aduknya Umar bin Khattab. Mana tahu aku itu Rasulullah. Allah sama kau lah yang tahu itu. Allah wa Rasulullah a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi Jibril.
atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepadamu untuk mengajarkan bagaimana agama kalian. Oh, tengok, laki-laki yang tadi datang untuk meminta pengetahuan. Itu adalah Jibril. Ya, laki-laki tadi siapa? Jibril. Nah, lihat bagaimana salah satu adab, bagaimana istimbat hadis. Adab bagaimana talibul ilm meminta bertanya kepada gurunya. Kayak mana tadi Jibril datang? Syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'ar. Hitam rambutnya, berarti bersih, disisir, dibersihkan, dimandikan. Syadidu bayadi sawa, putih bajunya, tak ada nampak bekas-bekas kotombe, bekas-bekas makan nasi, makan ayam, tidak. Bersih, dicucinya, pakai pewangi lagi. Nah, baru datang kepada Nabi. Tengok adab. Disatukan ya, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Digabungkan lututnya dua-dua. Wa wadu'a kaffayhi ala fakhidayhi. Duduk dia kepada, diletakkan yang kedua tangannya ke paha Nabi Muhammad. Faqala ya Muhammad. Lihat. Apa kata malaikat? Ya Muhammad. Apakah Nabi mengatakan ya Rasulullah, ya Sayyidina Muhammad? Oh, berarti haram doa mengatakan Nabi Muhammad tanpa pakai Sayyidina. Apa jawabannya? Jawaban pertama, malaikat tidak dikhitab dalam masalah ini. Jadi ketika itu Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kamu panggil Rasulullah sebagaimana kalian memanggil kawan-kawan kalian. Sebagaimana kau memanggil itu si Ucok tetangga kau itu. Oh, Ucok. Oh, Fulan. Oh, ayah si ini. Kuat dia manggil. Jangan langsung panggil namanya. Jadi apa? Ada khilaf di antara ulama bagaimana menanggapi ayat ini. Salah satunya adalah la taj'alu du'a'i rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan kalian itu seperti panggilan kalian kepada teman-teman kalian. Ba'dikum ba'dha. Kalau kita manggil teman gimana? Oh, ya Rizky. Oh, katanya. Jangan. Nah, kalau kalian teman kalian manggil kalian gimana? Ya Rizky, sini dulu. Oh, anakku, katanya. Alamak, tunggulah 1 jam dulu. Capek lagi. Baru lagi main bola. Baru lagi istirahat. 1 jam lagi, 2 jam lagi. Nah, ini ulama mengatakan, kalau Rasul mengatakan, kum ila sholah. Tabadul, langsung. Sholat. Nah, ada juga ulama mengatakan, panggil dengan lemah lembut. Ada seorang sahabat mengatakan, la tunaduhu bi ismi wala bilaqabi. La taqul ya Muhammad. Jangan bilang ya Muhammad. Jangan katakan ya Abul Qasim. Jangan. Lakin naduhu bitauqir. Panggil dia dengan lemah lembut. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kalau datanglah ayah kita itu, kau panggil, oh ya Wak Delen kata. Ayah kita namanya Delen. Ya Wak Delen kata. Nama ayah kita Udin. Udin. Kau panggil tidak si Udin itu. Oh, dipukul dia, ambil batang sapu dipukul ke kepala kau. Udin tak mungkin. Ayah. Siapa? Misalnya kita buat nama presiden kita. Oh, Udin. Kau panggil tidak Presiden Udin? Tidak. Wahai Bapak Presiden Udin. Beradab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam. Yang kedua, "Ya Isa, inna mutawaffika wa rafiqa ilayya." Ya Zakaria, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nas. Ya Adam, ya Musa, ya Zakaria, ya Isa, ya Yahya. Dalam Quran. Ya ayuhan muzammil. Ya ayuhan mudaththir. Ya Rasulullah. Ya ayuhan Rasul. Mana ada? Ya Muhammad, cari. Kalau ada dalam Quran berkata, ya Muhammad, Allah saja memanggil kekasihnya dengan panggilan yang istimewa. Bukan dengan namanya langsung. Ya, jadi
Intinya, memanggil dia Muhammad itu hukumnya adalah makruh dan ada yang mengharamkannya. Kenapa? Tidak beradab kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Muslim. Riwayat Muslim. Nah, hadis kedua cukup ya. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini mungkin kita baca cepat. Kenapa? Karena ini sudah termasuk dari hadis yang kedua, rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga. Ya. An Nabi Abdurrahman, ini kesalah ketik. Abdurrahman. An Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Di sini andi ya, padahal abdi. Itu an Abi Abdurrahman. Mungkin yang ada bukunya mungkin bisa ditasheh, dibenarkan. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Kenapa? Di mute aja sore. Nanti ada tanya jawab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini salat juga salah ya. Salat pakai ya, alif bentuk ya. Yaqul bunyal Islamu ala khamsin. Bunya ini adalah usul, rukun, asal, dasar. Bunyal Islamu ala khamsin. Rukun Islam itu ada 5. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Jadi memang riwayat ini berbeda-beda. Kadang hajjil baita itu di akhir. Wa nistata'ta ilaihi sabila. Kadang shaumi Ramadan itu diletak di sebelum hajjil baita. Tapi hadis ini di sini shaumi Ramadhana itu diakhirkan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi banyak hadis yang di sini dicantumkan oleh Imam Nawawi, Imam Muslim dan Bukhari, muttafaqun alaih atau syaikhani. Ya, dalam hadis syaikhani Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Muslim itu adalah muridnya Imam Bukhari. Imam Muslim adalah muridnya Imam Bukhari. Pernah ketika itu Imam Muslim mengatakan, da'aka an uqabbila yaday rijlaka ya ustadul ustadin wa ya tabibil muhadditsin fi illati. Biarkan aku mencium kakimu wahai Bukhari. Lihat bagaimana kadang Imam Bukhari Muslim beda pendapat lah. Yang Bukhari mensyaratkan satu zaman, melihat langsung pernah berjumpa. Kalau Imam Muslim tidak. Kalau mensyaratkan hadis boleh-boleh saja satu zaman, mau berjumpa mau enggak jumpa itu terserah Anda. Yang penting satu zaman. Biarpun berbeda pendapat, tapi apa kata Imam Muslim? Biarkan aku mencium kakimu, ya tabibul hadits fi illati, ya ustadzul ustadin, wahai ustadznya para ustadz. Kiainya para kiai. Ini Imam Bukhari ini kiainya para kiai ini. Ya, baik. Hadis yang keempat, Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Jadi beliau ini Nabi Muhammad adalah shadiqul masduq, yang dibawanya benar dan juga beliau dibenarkan. Inna ahadakum, sesungguhnya kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, di arba'ina yauman. Ada kalimat ummu di situ. Jadi di sini tidak ada. Fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Kalian itu dikumpulkan di perut ibu kalian, sudah keluar dari laki seorang ayah, nutfah, mani. Selama berapa hari? 40. Lihat, 40. Kemarin sudah kita bahas, karena banyak sekali ulama mengatakan kita 40. Salah satunya ini disebutkan dalam Quran dan hadis arba'in. Tapi belum tahu kita secara pasti apa hikmah kenapa selalu 40 dalam Quran dan hadis. Karena akal kita pendek, tidak dapat menjangkau apa-apa.
perut ibu segumpal lagi. Berubah jadi segumpal lagi. Misal dzalik 40 yaum, 40 hari juga. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah malaikat fayanfukhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian dicatatlah 4 kalimat, 4 ketentuan. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'id. Rezekinya, ajalnya, amalnya, apakah bahagia atau tersiksa nanti dia di hari kiamat. Rezekinya, tengok, lihat, semua sudah dicatat dalam perut ibu. Rezekimu, jangan takut miskin. Bahkan dikisahkan bahwasanya ada dulu Nabash. Nabash ini adalah pencuri kain kafan. Jadi orang yang sudah mati itu meninggal dikuburkan, datang tengah malam dicurinya kain kafan, dibongkar kuburan, dicurinya kain kafan. Nabash. Baru sesudah itu tidak berapa lama ada 300 kain kafan yang sudah dicurinya. Berarti 300 mayit. 300 mayit. Sesudah dia mencuri, pengen tobat dia. Datang dia ke salah satu waliullah, ulama. Ya Syekh, aku sudah mencuri kain kafan 300 mayit. Terus itu aku melihat semua 300 kain kafan itu, mayit yang di situ tadi, yang arahnya menghadap kiblat berbalik melawan kiblat. 300. Kenapa itu wahai Syekh? Kenapa itu wahai ulama? Kenapa itu wahai ustaz? Lalu apa kata Syekh? Penyebabnya adalah ragu dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Asalnya dikubur, memang kalau dimakamkan itu menghadap kiblat. Tapi tak berapa lama berbalik dari kiblat. Yang dulu barat ke timur. Yang dulu timur ke barat. Berbalik dia. Kenapa? Ragu dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, "Lau fara ahadukum min rizqihi", jikalau kalian lari dari rezekimu, bahkan mati pun kematian itu lebih asyad mengejarmu daripada rezeki. Rezeki itu, rezeki bukan si rezeki tetangga kalian. Maksudnya rezeki, makananmu, minumanmu, uangmu, bukan rezeki tetangga, bukan rezeki yang ada di WhatsApp, bukan itu yang kita bahas. Rezekimu itu mengejarmu. Walau faro ahadukum min rizqihi, walau lari kalian dari si rezeki, bukan si rezeki itu, rezeki. Paham ya? Makan, minum, rezeki. Jikalau kalian meninggalkannya, dia akan mengejar kalian. Dalam hadis dikatakan begitu. Bal huwa asyaddu ya talaban. Bahkan dia lebih lagi menuntut daripada kematian. Kalau dalam Quran, lau kuntum fi burujin musyayyadah, kalau kalian pun di dalam bejana yang kuat dalam kuburan, pasti mati akan menjemput kalian. Kalaulah mati begitu, maka rezeki asyaddu min dzalik. Jangan takut miskin. Rezeki lebih parah lagi mencari. Di mana posisi kalian? Kalian di sini, tapi bukan berarti kalian jangan malas pula cari duit. Ini ada pisang di depan suka disuapkan. Rizkihi wa ajalihi. Sudah tahu kau kapan mati, 30 tahun lagi atau 20 hari lagi. Wa amalihi, amal-amalnya, apa amalnya, baik atau tidak. Wa syakiyun aw sa'id. Celaka atau bahagia. Jadi dicatat di situ. Nah, kemudian apa kata Nabi? Fa wallahi alladzi la ilaha ghairu inna ahadukum. Demi Allah, ini kalimat sumpah qasam. Fa wallahi alladzi la ilaha illa, dan demi Allah yang tidak ada Tuhan kecualinya. Ada kadang sumpah Nabi, walladzi nafsi biyadi, wahai zat yang aku berada di kekuasaannya. Itu mengartikan wahai zat, walladzi nafsi biyadi, wahai zat yang diriku berada dalam genggamannya, berada dalam kekuasaannya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah, kalaulah kalian mengamalkan amal-amal ahli jannah, salat, tahajud, puasa, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga kalian sampai dekat surga, saking kuatnya kalian beribadah, surga sama kalian itu dekat kali. Dhira, ini dhira. Kalau ini shibir. Satu telapak tangan, shibir. Ada dhira, dekat kali.
Fayasbiqu alaihi kitab. Tapi sudah ditentukan dalam kitab, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Tapi masuk neraka ujung-ujungnya. Bagaimana ini? Nanti kita terangkan. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Oh, maksiatnya banyak. Maksiatnya banyak, selalu buat maksiat. Memperkosa bini orang lah, berzina lah, segala macam. Banyak dosanya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sehingga dekat neraka itu dekat kali. Mau campakkan ke neraka, dekat kali. Fayasbiqu alaihi kitab. Tapi sayang, di kitab sudah lain disetatkan. Fayamalu bi ahli jannah fayadkhuluha. Tapi dia melakukan amal-amalan yang baik, fayadkhuluha, dan dia masuk ke dalam surga. Lihat. Tentu kita pasti berpikir, lah bagaimana dong hadis ini? Capek beribadah tiba-tiba masuk neraka. Enak dong dia buat maksiat tapi masuk surga. Nah, kalau kita ada menghukumi satu hadis, menghukumi satu hukum, jangan ambil satu hadis kemudian dihukumkan. Tidak. Cari semua hadis. Dalam hadis Muslim dikatakan, inna rajula la ya'mal bi amal ahli jannah ma yabdu lin nas. Ada kalimat ma yabdu lin nas. Ma yabdu lin nas. Artinya apa? Dia beramal amal surga, kelihatan zahirnya begitu, tapi hatinya ria. Hatinya ria. Masuk ini ke hadis ini. Terjawab sudah keiskalan kita, problem kita, masalah kita. Tak mungkin dong orang yang beribadah, sholat, puasa, tiba-tiba ujungnya masuk neraka. Tak mungkin dong. Nah, tapi dalam hadis lain dikatakan fima yabdu. Zahirnya dia beramal dengan amalan ahli surga. Puasa, megang tasbih, kelihatan megang tasbih tebal, subhanallah. Sampai tasbih itu sampai sebesar pohon kelapa. Subhanallah, 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 subhanallah. Fima yabdu linnas. Zahirnya saja, tapi hatinya ria. Ria. Berbuat mengharap pujian orang lain. Tapi ketika itu maka cocoklah ke hadis ini. Faidahulun nar, masuk dia ke dalam neraka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lahum rabbuhum anni la adi'u amala 'amilin minkum min dzakari wa unsa. La adi'u amala 'amilin minkum min dzakari wa unsa. Aku tidak menyanyiakan amalan kalian dari laki-laki maupun perempuan. Gitu. Jadi tidak ada keiskalan. Bahkan dalam salah satu, saya lupa dari fatwa ulama Hadramaut, saya rasa Suhaibul Buriyah. Nanti saya telaah kembali. Hadis ini biarpun dia sahih tapi nadir, kata beliau. Nanti saya kasih barang di grup. Nadir jiddan. Sangat jarang sekali. Bagaimana mungkin orang yang sudah pakai helm, sudah mematuhi peraturan lalu lintas, pelan-pelan naik motor, tiba-tiba kecelakaan. Jarang sekali. Nah, tapi kalau dia di tepi gunung, di tepi jurang, jatuhlah dia ke bawah. Itu jarang sekali. Ini saya kasih barang, lupa saya. Baik. Kepada Ustaz Kemudian Muhammad Azlan, waktu yang tersisa tinggal 1 menit. 1 menit. Ini hadis selanjutnya hadis apa ini? Ya, kita coba hadis satu lagi hadisnya. Satu lagi. Ini Siap, ini. Nah, hadis yang kelima. Saya akan lanjutkan, Ustaz. Ya. Salah satu pertanda saah tadi, saya ulangi, saya lupa. Saah, tanda kiamat, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil itu idza mata ibnu Adam qamat qiyamatuhu, kata hadis. Jadi kalau mati anak Adam maka sudah terjadilah kiamatnya. Itu kiamat kecil. Ada lagi namanya kiamat besar yang kami dengar dari Habib Salim Asy-Syatiri yang disampaikan oleh Al-Habib Al-Faqih dalam satu rahanya. Kiamat besar itu adalah fi qaulika mud'aitat. Mud'aitat. Mim, dal, ain, ya, to, dal. Mud'aitat. Saya ulangi. Mud'aitat. Apa itu? Mim, Mahdi. Turunnya Imam Mahdi. Dal, Dajjal. Datang ada Dajjal. Ain, Isa. Turunnya Nabi Isa. Nabi Isa kan di langit. Ya,
Ya'juj wal Ma'juj. Po tulu syamsi. Kan biasanya terbit matahari dari timur, ini dari barat pula. Qad dal. Dal itu dabbah. Nanti ada keterangan sendiri di fikih tahawulat. Itu dal. Mud aitat. Faedah dulu. Terus yang kelima, an ummil mukminin Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatsa sini ibtada'a. Siapa yang membuat hal-hal yang baru. Man ahdatsa ibtada'a. Bid'ah. Bid'ah. Man ahdatsa bid'ah. Dalam Quran wa ma kuntu bid'an minar rusuli, kata Nabi Muhammad. Aku bukan bid'ah dari Rasul. Maksudnya bukan Rasul yang pertama. Wa ma kuntu bid'an minar rusuli. Man ahdatsa fi amrina. Amrina di sini maksudnya dinina, agama. Jadi man ibtada'a fi dinina. Siapa yang membuat bid'ah di dalam agama kami, agama Islam, hadza ini ma laisa minhu. Artinya apa? Yang yukhaliful kitab wa sunnah. Yang berbeda dengan kitab dan sunnah. Fahuwa raddun. Maka itu artinya tertolak. Tertolak. Artinya apa? Bid'ah. Selanjutnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang laisa alaihi amruna, yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Ulama membahas ini namanya adalah bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Itu menurut mereka. Menurut tetangga sebelah, saudara kita dari yang sana, tetangga sebelah. Tapi kalau bid'ah menurut kita, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, kata Imam Syafi'i, mahmudah dan mazmumah. Imam Iz bin Abdul Salam membagi bid'ah itu ada 5. Imam Iz bin Abdul Salam, bid'ah itu ada 5, kata dia. Yang pertama bid'ah yang wajib. Apa yang wajib ini? Wajib ini belajar nahu. Kata beliau belajar nahu itu wajib. Kenapa? Untuk menjaga Al-Quran, menjaga hadis. Ada lagi bid'ah yang wajib, membukukan Al-Quran. Pada zaman Nabi nggak ada Quran, masih di pelepah kurma, masih di kulit-kulit tumbuhan, tapi dikumpulkan oleh para sahabat. Ini bid'ah. Tapi bid'ah yang wajib. Yang kedua bid'ah yang sunnah, membangun sekolah. Itu bid'ah yang sunnah. Mana zaman Nabi bangun sekolah? Dulu di masjid belajar. Yang ketiga bid'ah yang mubah. Kata Ibn Iz bin Abdul Salam itu seperti musafahah ba'da subah wal asar. Musafahah itu bid'ah yang mubah. Ada kata beliau bid'ah yang makruh. Menghiasi masjid dengan yang tidak ada kaitannya dengan dakwah. Yang kelima, misalnya kalau di masjid itu ada foto saya, itu nggak boleh itu. Karena saya bukan ulama dan bukan siapa-siapa. Itu bid'ah, itu bid'ah. Yang kelima, bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram. Apa itu? Itulah. Dia sholat 4 rakaat kata Nabi. Sholat subuh 2 rakaat, tapi tambah dia jadi 3 rakaat. Bid'ah yang haram. Jadi man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqus min ujuri syai'. Man sanna fil Islam. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadis yang ke-6, Alhamdulillah telah. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Azlan Lubis yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Dan kita membuka peluang untuk sesi tanya kepada para audiens dan teman-teman. Maka kami akan berikan sekitar 5-10 menit sebelum pertanyaan diberikan. Maka barang siapa yang ingin memberikan pertanyaan bisa lewat kolom komentar. Silakan. Aduh. Oke. Ada muncul satu pertanyaan Ustadz Azlan. Boleh saya bacakan Ustadz?
Baik, saya bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Jikalau takdir, rezeki, dan lain-lain sudah ditetapkan oleh Allah, apakah itu bisa berubah dengan berdoa? Syukron Ustadz. Ya gimana tadi coba ulangi. Jikalau takdir, rezeki, dan lain-lain sudah ditetapkan oleh Allah, apakah itu bisa berdoa dengan doa, Ustaz? Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada namanya takdir mu'allaq. Ada namanya takdir mubram. Mu'allaq itu contohnya man asara ayyun sa'lahu, siapa yang ingin yang dipanjangkan umurnya, maka silaturahmilah, maka bersedekahlah. Ini namanya takdir mu'allaq, ditaklikkan. Ada takdir mubram yang tidak bisa diubah. Jadi bisakah doa takdir ini bisa diubah dengan doa? Saya masih ragu dengan jawabannya. Nanti saya merujaah kembali. Mohon maaf. Saya kalau masalah ini saya agak hati-hati. Baik. Pertanyaan selanjutnya, saya akan berikan sekitar 10 menit ya untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan para audiens. Oke, untuk pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara agar hati tenang dan tidak was-was pada satu hal? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang? Jumudul ain min qaswatil qulub wa qaswatil qulub min kasratid dzunub wa kasratid dzunub min nisyanil maut wa nisyanul maut min tulul amal wa tulul amal min syiddatil hiris wa syiddatul hiris min hubbid dunya wa hubbud dunya kha'si kulli khati'ah. Jumudul ain, kerasnya mata ini karena kasratid dzunub, banyaknya dosa. Wa kasratid dzunub min nisyanil maut, banyaknya dosa karena lupa dengan kematian. Lupa kita kapan kematian akan datang. Padahal kalau datang dia la yastaqdimun sa'ah wa la yastakhirun. Wa nisyanul maut min syiddatil hirs. Saking takut dia kehilangan sesuatu. Takut dia kehilangan anak, takut dia kehilangan istri, takut dia kehilangan mobil. Wa syiddatul hirs min hubbid dunya, karena cinta dengan dunia. Wa hubbud dunya kha'si kulli khati'ah. Semuanya itu penyebab kita tidak jumud, sebabnya kita tidak mau menangis adalah hubbud dunya, terlalu cinta dengan dia. Ala bidzikra'inul qulub, bukankah dengan berzikir kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala? Tenang hati ini, datang ke majelis para ulama. Bahkan di mujarradul musyahadah, dengan melihat para ulama, taqtadi bihim, kata Habib Abu Bakar Al-Faqih. Taqtadi bihim, kau mengikuti mereka. Betul. Lihat dulu ada cerita Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab, atau dikenal dengan Ainut Tarim. Berapa banyak kisah beliau. Orang yang ahli maksiat. Ahli maksiat. Dulu pada zaman beliau. Banyak maksiat. Bukan satu, dua, bukan. Banyak. Melihat beliau langsung menangis. Itu Habib Ainut Tarim. Nanti kalau antum tengok di Google, Ainut Tarim, buat aja Ainut Tarim. Atau Al-Habib Abdullah bin Syihab, Ainut Tarim. Menangis. Bahkan saya pribadi melihat, bukan saya doang, banyak alumni-alumni dari Al-Ahqaf. Pernah ada satu yang curhat kepada saya, Azlan, tolong nanti ketika kamu nanti ziarah ke Zambal, Zambal ini adalah salah satu makam para wali yang ada di Tarim. Tolong sebutkan nama saya di makam beliau. Saya dulu pernah berjumpa dengan beliau sampai sekarang. Udah 5 tahun, 4 tahun. Efeknya masih ada. Efeknya masih ada. Itu melihat para salafus, para ulama, para betul-betul ulama yang betul-betul ulama ya. Dengan melihat saja menangis. Kenapa bang, saya tanya? Tak tahu. Ketika beliau meninggal, saya cium beliau di rumahnya,
sampai ke asrama saya menangis banyak. Kenapa, Bang? Tak tahu saya, tak bisa diungkapkan. Sampai sekarang, kalau saya dengar nasihat-nasihat beliau, ada nasihat beliau yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, nanti saya kirim ke grup WhatsApp. Saya menangis. Lihat para ulama memang betul-betul ingat kita kepada Tuhan. Itu melihat para ulama, dengarkan kisah mereka, itu Ainut Tarim. Dan saya melihat sirnya itu turun kepada anak beliau, Nabi Muhammad SAW. Saya sering melihat beliau. Maka dikatakan sirul walid, sirnya orang tua pindah ke ilal walad. Sirul walid yantakil ilal walad. Kebiasaannya begitu. Cuma kadang memang ada anak-anak kiai yang bandal, tapi itu jarang. Ayo, monggo. Bagaimana Bapak MC? Ada suara dia. Suara dia. Maaf. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya Ustadz, bagaimana maksudnya seolah-olah kita melihat Allah, dan jika kita tidak melihatnya, bahwa kita yakin Allah yang melihat kita. Syukran Ustadz. Ada namanya seorang ulama kitab tafsir namanya Sahal At-Tastari. Sahal At-Tastari. Ketika umurnya 3 tahun, dia melihat Khal. Khal ini paman dari pihak sebelah ibu. Kalau Ammun, paman dari pihak sebelah ayah. Nah, itu namanya Ammun. Itu luas bahasa Arab. 3 tahun dia melihat umurnya 3 tahun ya. Dia masih kecil 3 tahun. Melihat pamannya sholat qiyamul lail tengah malam, bangun diganggunya paman. Biasa anak-anak itu memang suka mengganggu kadang pas sholat, naik dia ke tengkuk ke punggung si pamannya, mengganggu dia ke tempat sujud. Nim katanya, tidur kata paman. Baru apa, beberapa lama kemudian datanglah pamannya mengatakan kepada Sahal At-Tastari, ya Sahal At-Tastari, Allah tazkurullah alladzi khalaqak. Tidakkah kamu mengingat Allah yang sudah yang menciptakanmu? Oh, la astati. Aku nggak bisa. Aku nggak tahu apa yang mau kusebutkan, kata Sahal At-Tastari. Kalau begitu katakan Allahu ma'i. Allahu nazirun ilai. Allahu naziri. Allahu syahidun alai. Saya ulangi. Katakanlah. Allahu ma'i. Allahu naziri. Allahu syahidun alai. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Baru apa kata Sahal At-Tastari? Wajadtu halawata sirihi hatta an amut. Aku mendapat kelezatan mengucapkan ini sampai aku mati. Kata Sahal At-Tastari. Jadi anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bayangkan aja, kamu dilihat oleh CCTV, kamu dicatat oleh Raqib dan Atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah dalam Quran. Ma yalfizu min qaulin. Setiap kalimat itu pasti dicatat oleh Allah. Raqibun Atid. Ada Raqib, ada Atid. Ada kamera, ada CCTV. Pasti tidak akan bermaksiat kepada Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Oh, baik, apa ini? Terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih kepada Ustadz Azlan, dengan terima kasih sebesar-besarnya yang telah mengisi materi kita pada hari kedua pembacaan kitab hadis Arba'in Nawawi. Nah, sebelum penutupan dan sebelum pembacaan doa, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan kepada para audiens. Yang pertama-tama, kami
Maaf, terdengar Ustaz suara saya? Mantap. Dengar Ustaz? Mantap. Mantap. Oke, maaf atas putus tadi. Nah, ada dua hal, saya ulangi, ada dua hal yang mesti sampaikan. Yang pertama, bahwasannya kami pelajar Persatuan Pelajar Indonesia Hadramut Yaman berinisiatif dan mengadakan berbagi acara takjil dan buka bersama dengan masyarakat Yaman Hadramut serta perwakilan pelajar Indonesia di setiap lembaga. Maka bagi yang berkenan yakni memberikan senyuman untuk masyarakat Hadramut, kami sangat senang dan kami sangat menerima sekecil apapun bentuk saluran dan pemberian yang teman-teman berikan kepada kami untuk kami beri kepada masyarakat Hadramut untuk takjil dan berbuka puasa. Maka ini pamfletnya insya Allah akan dikirim di grup ya, situ lengkap dengan nomor dan nomor rekening. Yang kedua, nah sebelum berdoa, kami ingin mendokumentasikan foto atau screenshot para audiens, maka siapa yang berkenan saja gitu. Siapa yang berkenan saja yang ingin melakukan tag atau foto screenshot agar membuka bentuk video. Nah, ini sebagai bentuk dokumentasi kita bahwasannya kita telah melaksanakan kitab Arba'in Nawawi. Baik, barang siapa yang ingin berkenan saja ya, mungkin ada beberapa teman yang tidak pengen pengambilan gambar gitu. Silakan yang menghidupkan videonya. Itu pamfletnya coba dihilangin dulu biar foto bersama bisa kelihatan semua. Tunggu, saya belum ganteng ini. Saya senyum dulu kan biar ganteng di kamera. Ya, saya terapin dulu, Ustaz. Oke, bebas lah. Oke, saya kasih waktu sekitar 15 detik ya untuk teman-teman membuka bentuk video. Duduklah semua. Jangan ada lentang-lentang. Ambil soft, ambil bagian yang rapi gitu. Oke. Oke, sudah ada beberapa teman dan banyak juga teman-teman yang membuka video. Oke. Saya kasih aba-aba ya. Kita ambil sekitar 5 tag atau 5 screenshot. Nah, nanti akan diambil oleh host. Oke. Saya kasih aba-aba ya. Nanti kita akan ambil 5 kali. Oke. Ini yang pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Baik. Yang ketiga. 1, 2, 3. Baik. Slide keempat. 1, 2, 3. Baik, yang terakhir. 1, 2, 3. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka selesailah pada pertemuan kita yang kedua hari ini. Semoga Allah jadikan apa yang kita dapatkan ilmu hari ini dari Ustaz Azlan yang Ustaz Azlan sampaikan bermanfaat, berkah, dan insya Allah masuk ke hati kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka untuk penutupan doa saya berikan dan kami persilahkan kepada Ustaz Muhammad Azlan Lubis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ustaz Muhammad Azlan.
Baik. Sepertinya Ustaz Azlan sudah keluar ya. Karena mohon maaf ada kesalahan teknis dari pihak kami, maka saya sebagai MC menutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.